Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Soleni Alianto dengan NIM 24012210118. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara menggunakan Mega 11. Baiklah, untuk menggunakan aplikasi Mega 11 ini, kita harus menentukan spesies apa aja yang akan kita gunakan. Baiklah, untuk spesies pertama yang saya gunakan adalah spesies yang terdapat pada laporan saya, yaitu Oreochromis niloticus. Habis itu, untuk yang spesies kedua yang masih dalam in-groupnya, yaitu adalah Oreochromis aureus, dan yang kedua sisa spesies lainnya berasal dari outgroup-nya, yaitu Amatitlania nigrofasciata dan Tunus tongol. Baiklah, untuk langkah pertama, kita harus mengetahui DNA dari ikan tersebut. Untuk Oreochromis niloticus ini, pertama, kita akan mengkopinya. Lalu, kita membuka NCBI, kita ubah yang ini menjadi nukleotid, paste, tambahkan COI, lalu kita buka Oreochromis niloticus. Yang akan kita salin adalah nama ilmiahnya, lalu berikutnya adalah genbanknya, lalu berikutnya adalah ininya, paling bawah DNA-nya. Lalu dilakukan pada spesies lainnya juga. Lalu berikutnya ini adalah yang telah kita lakukan pada semuanya. Lalu berikutnya kita akan membuka aplikasi Mega 11. Untuk di aplikasi Mega 11 ini yang pertama yang kita akan lakukan adalah membuka file, open a file, edit atau text file. Lalu berikutnya kita mengcopy DNA-nya. Kita copy, lalu kita paste. Lalu berikutnya Ctrl A, lalu kita pencet conformat, kita pencet utilities, lalu berikutnya kita pencet remove space digits. Lalu berikutnya Ctrl A, pencet utilities lagi, lalu merge multiple lines. Lalu berikutnya kita Ctrl A, kita copy, lalu ini kita memencet baru, berikutnya kita membuka align, kita pencet boolean align, pencet create a new align, habis itu DNA, lalu di sini kita paste. Di sini kita mengganti sekuensinya dengan nama dari spesiesnya kita. Lalu berikutnya kita akan melakukannya juga kepada spesies lainnya. Lalu setelah memasukkan semua bagian spesies, kita memencet Ctrl A, lalu kita memencet alignment, align by crustal-way, pencet OK, lalu akan terlihat seperti ini. Baiklah, lalu langkah berikutnya adalah kita menghapus bagian akhir dari yang memiliki tanda strip atau kosong di akhir. Lalu berikutnya,
Untuk yang bagian tengahnya, kita membiarkannya saja, lalu kita menuju ke bagian paling depan. Di bagian paling depan ini, kita akan mulai menghapusnya dari bagian yang tidak ada strip, hingga ke bagian ini. Lalu untuk langkah berikutnya kita mempencet data, lalu phylogenetic analysis. Yes. Setelah itu kita balik ke menu awal, dan lalu kita mencet phylogenetic. Lalu kita memencet construct test maximal likelihood. Yes. Oke. Lalu seperti ini. Lalu untuk bagian ini, kita dapat melihat hubungan kekerabatannya, yang dimana Oreochromis niloticus ini sebagai pacuan yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan Oreochromis aureus. Mohon maaf sebelumnya bagian ini terjadi kesalahan. Lalu, tapi kita menghiraukannya saja, karena intinya adalah Oreochromis niloticus memiliki hubungan kekerabatan paling dekat dengan Oreochromis aureus. Lalu berikutnya paling dekat kedua adalah dengan Amatilandia nigropastiata, dan yang paling jauh adalah dengan Tunstongol. Lalu berikutnya kita kembali ke bagian awal, lalu kita membuat jarak ke antara spesiesnya dengan memencet distance, firmware distance. Yes. Oke. Lalu dapat dilihat bahwasannya jarak Oreochromis niloticus dengan jarak Oreochromis aureus sebesar 0,0,81, dan berikutnya antara jarak Oreochromis niloticus ke jarak kekerabatan Amatilandia nigropastiata sebanyak 0,2180. Dapat dilihat bahwasannya di sini angka yang paling besar menunjukkan bahwasannya jarak kekerabatan adalah yang terjauh, dan yang paling kecil adalah jarak yang terdekat. Lalu berikutnya, kita untuk bahasan atau tidaknya, kita membuka TA. Untuk berikutnya, seperti ini. Kita memencet TA yang ini, lalu ke bagian ini. Di sini bisa dilihat di bagian ini yang JGCI ini terjadi sebuah kesalahan, yang dimana seharusnya yang di copy di bagian itu adalah cuma namanya doang. Lalu setelah ini, geser ke kanan dapat dilihat seperti ini. Lalu kita memencet statistik, lalu nucleotide composition. Kita pencet OK. Lalu kita dapat melihat bahasa nukleotidanya di bagian sini. Dapat dilihat seperti ini. Dari denatimin, sitosin, adenin, dan guanin. Dapat dilihat bahwa timin yang terbanyak adalah pada niloticus dengan 31,0. Untuk sitosin yang terbanyak adalah pada Amatitlania nigros fasciata dengan 32,2, dan seterusnya. Cukup sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.